Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran sejarah Indonesia. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa di tahun 1948. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, yaitu pada pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang pemberontakan PKI di Madiun, ada baiknya kalian mengetahui dulu apa sih disintegrasi bangsa itu, dan apa sih penyebab terjadinya disintegrasi bangsa. Bisa kalian lihat di sini, disintegrasi bangsa adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan dan perpecahan. Kemudian faktor-faktor penyebab disintegrasi bangsa. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Dan yang ketiga, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan hasil-hasil pembangunan dan ketidakpuasan terhadap keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan cuplikan video berikut tentang bagaimana pemberontakan PKI di Madiun ini terjadi. Mari kita saksikan. Kota Madiun adalah sebagai saksi terjadinya peristiwa PKI Madiun yang terjadi pada tanggal 19 September pada tahun 1948. Kemerdekaan Indonesia yang baru berjalan selama 3 tahun, namun pada tahun 1948 sudah kacau dan menjadi perjuangan terberat bagi Republik Indonesia karena terjadinya peristiwa kelam PKI Madiun 1948. Akibat dari peristiwa PKI Madiun ini, potensi bangsa dan negara yang seharusnya dicurahkan untuk mempertahankan kemerdekaan justru terkuras habis untuk memadamkan aksi pemberontakan PKI Madiun tersebut. Ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa PKI adalah dalang dalam pemberontakan tersebut, dan juga ada yang mengatakan bahwa peristiwa tersebut bukanlah pemberontakan, melainkan provokasi yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Namun dalam video ini, Mata Hati Pemuda tidak akan membahas siapa dalang daripada peristiwa PKI Madiun 1948, namun kita akan membahas apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa PKI Madiun 1948 dan rentetan peristiwa sebelum terjadinya peristiwa PKI Madiun 1948. Peristiwa Madiun 1948 merupakan peristiwa perebutan kekuasaan dan diproklamirkannya Republik Indonesia Uni Soviet oleh musuh munawar dan FDR pada tanggal 18 September 1948. 4 juli is Kurt geleden weer eens naar Batavia gevlogen. Ditmaal met een wel zeer bijzondere vracht. Latar belakang adanya peristiwa Madiun 1948 yaitu karena adanya perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 antara Indonesia dan Belanda yang dipimpin oleh Wakil Delegasi Indonesia Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Namun, perjanjian ini dianggap gagal oleh pemerintahan Republik Indonesia karena menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia sendiri. Hal ini membuat kerugian yang sangat besar terhadap Indonesia, yang mana akibat perjanjian itu, negara Indonesia menjadi sangat sempit.
Karena kegagalan tersebut, Amir Syarifuddin memberikan mandat sepenuhnya kepada Presiden Soekarno. Sehari kemudian, PNI menuntut Amir Syarifuddin untuk mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan pada tanggal 18 Januari 1948. Kemudian Presiden Soekarno memutuskan untuk memecat kabinet Amir Syarifuddin dari Perdana Menteri dan sekaligus Menteri Pertahanan. Dan pada akhirnya kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh kabinet Hatta. Hal itulah yang menyebabkan Amir Syarifuddin menjadi oposisi kabinet Hatta. Bapak niku rak pedagang sapi, berarti buruh. Jadi harus masuk Sopsi, nggih? Tidak lama kemudian, Amir Syarifuddin bekerja sama dengan PKI dan membentuk sebuah kelompok yang bernama FDR. Adapun dalam FDR terdapat partai-partai kecil, diantaranya Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Pemuda Sosialis Indonesia atau Persindo, Sentral Buruh Seluruh Indonesia atau SOPSI, Barisan Tani Indonesia atau BTI. Amir Syarifuddin sengaja untuk membuat FDR, yaitu untuk menjatuhkan kabinet Hatta dan berusaha untuk merebut kekuasaan Republik Indonesia. Usaha untuk mendapatkan dukungan politik dan militer, FDR berusaha meningkatkan propagandanya dengan segala cara untuk menarik simpati masyarakat. Kemudian, Kabinet Hatta membuat program reorganisasi dan rasionalisasi angkatan bersenjata atau RERA dengan mengurangi personal militer dari sayap kiri. Hal itu ditolak oleh Amir Syarifuddin karena program itu dianggap dipolitisir oleh Kabinet Hatta dan secara otomatis hal itu juga merugikan pihak sayap kiri maupun FDR. Kemudian FDR maupun PKI membuat pergerakan, yaitu melawan Kabinet Hatta dengan demonstrasi besar-besaran dan membuat slogan agar Amir Syarifuddin dijadikan kembali Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri. Hal ini membuat suatu kekacauan yang sangat luar biasa. Pada tanggal 27 Maret 1948, FDR atau PKI menyebarkan isu-isu propaganda dan mengadu domba militer di Surakarta, sehingga timbul berbagai insiden bersenjata yang sengaja dilancarkan dan ditunggangi oleh golongan-golongan tertentu. Pada tanggal 23 Juni 1948, adanya ancaman ekonomi dengan terjadinya pemogokan besar-besaran buruh tani yang menuntut kenaikan upah di Delanggu, Solo. Peristiwa ini didalangi oleh FDR. Dampaknya, FDR berhasil menjadi sosok pahlawan bagi para buruh tani di kota Solo. Pergerakan FDR ini sengaja dibuat untuk menuntut Kabinet Hatta, seakan-akan Kabinet Hatta tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Sebelum Musuh Munawar menampakkan diri di Indonesia, dia menyamar sebagai Suparto, Sekretaris Suripno, Duta Republik Indonesia. Kedatangan Musuh disambut baik oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Agustus 1948. Namun, kemudian ternyata tujuan Musuh datang ke Indonesia adalah untuk memulihkan kondisi PKI dan kondisi politik Republik Indonesia. Kemudian, Musuh menampakkan dirinya pada tanggal 20 Agustus 1948
Sejak itulah lahirlah Komunis ala Musso atau Jalan Baru PKI untuk Republik Indonesia. Untuk memperkuat PKI ala Musso bekerja sama dengan Amir Syarifuddin dengan FDR-nya, sehingga Amir Syarifuddin mempengaruhi Musso dengan tujuan yang sudah disepakati, yaitu melawan Kabinet Hatta dan meruntuhkan pemerintahan Soekarno yang dinilai oleh Musso bahwa Soekarno-Hatta bercumbu mesra dengan kaum kapitalis dan kaum penjajah. Sehingga Musso menganggap PKI lah yang mampu melanjutkan revolusi Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 September 1948, para tokoh elit PKI dan FDR melakukan tur propaganda dengan mengadakan persatuan nasional dengan PNI. PKI mengirimkan surat kepada Masyumi dan PNI yang memuat usul pembicaraan untuk bekerja sama dengan Persatuan Nasional. Namun usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh PNI maupun Masyumi. Di tempat lain, terdapat peristiwa pertempuran antara pasukan Siliwangi dan pasukan Senopati yang terjadi di Sukoharjo. Pertempuran ini ternyata ditunggangi oleh FDR dengan tujuan untuk mengadu domba dalam tubuh militer. Pertempuran ini berawal dari pembunuhan Kolonel Sutarto dari pasukan Senopati pada tanggal 2 Juni 1948 silam di rumahnya di Surakarta. Pelakunya pun tidak ditemukan hingga sekarang. Dengan begitu, terjadilah pertempuran antara pasukan Siliwangi dan pasukan Senopati yang terjadi di Sukoharjo pada tanggal 15 September 1948. Kemudian pasukan Senopati pun mengundurkan diri ke Wonogiri. Ketika FDR dan PKI melakukan tur propagandanya, Sumarono CS mengabarkan dan melaporkan kepada Musso bahwa Madiun sudah di tangan kita. Dengan begitu, akhirnya para tokoh elit PKI dan FDR, termasuk Musso dan Amir Syarifuddin, menuju kota Madiun. Di sanalah mereka disambut hangat dengan bendera merah yang bergambarkan Palu Arit di pinggiran kota Madiun. Dan kemudian pada waktu itu juga di kota Madiun telah diproklamirkannya negara Republik Indonesia Uni Soviet oleh Musso Munawar dan FDR pada tanggal 18 September 1948 dengan melucuti senjata militer, juga menghabisi masyarakat yang tidak setuju dengan PKI maupun FDR. Dengan begitu, terjadilah pemberontakan PKI dan FDR di kota Madiun pada tahun 1948. Demikianlah cuplikan video tentang pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh dua tokoh, yaitu Musso dan Amir Syarifuddin. Pemberontakan ini tidak mungkin dibiarkan saja oleh Presiden Insinyur Soekarno pada saat itu, karena pasukan pemerintah yang dipelopori oleh divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak, yang puncaknya adalah ketika Musso tertembak mati dan kemudian Amir Syarifuddin juga tertangkap dan akhirnya diberikan hukuman mati. Ada beberapa tokoh PKI yang kemudian berhasil melarikan diri, yaitu Lukman dan Aidit, yang kemudian suatu saat nanti mereka membentuk PKI, yang bentuk organisasi PKI yang lebih besar dan melakukan pemberontakan di tahun 1965. Keinginan PKI untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis tidak tercapai, dan akhirnya kita tetap menjadi sebuah negara yang berideologi Pancasila. Demikian yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di pelajaran sejarah dengan materi-materi yang lain.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.